Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian kelas. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Dapat dikatakan bahwa ciri penilaian adalah adanya objek atau program yang dinilai atau perbandingan yang bersifat mutlak dan relatif. Menurut Raptiller, penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Menurut Griffin dan Nick, penilaian adalah suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Menurut Haryati, penilaian adalah istilah yang mencakup semua metode yang bisa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai dengan secara individu dan secara kelompok. Kesimpulannya yaitu penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran baik kinerja individu maupun kelompok. Penilaian kelas tidak berarti hanya di dalam kelas, tetapi dapat di luar kelas secara formal maupun informal dilakukan secara khusus. Menurut Debdiknas menjelaskan bahwa penilaian berbasis kelas merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. Pada dasarnya kegiatan penilaian dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa, hasil karya, penguasaan dan kinerja, serta tes yang dilaksanakan secara tertulis. Jadi penilaian berbasis kelas adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan suatu prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik dan konsisten. Yang kedua yaitu dasar hukum penilaian kelas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada ayat 58 ayat 1 yang berbunyi evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk membantu proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi dan kinerja peserta didik, hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian dengan pengukuran maupun non-pengukuran. C. Tujuan penilaian kelas. Tujuan penilaian yang dilakukan guru di dalam kelas dapat diarahkan 4 hal. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak peserta didik tetap sesuai rencana. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami anak peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan kelemahan atau kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah anak peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Tujuan utama dari penilaian berbasis kelas yang dilakukan oleh guru adalah untuk memantau kemajuan dan pencapaian belajar siswa sesuai matriks kompetensi belajar yang ditetapkan guru atau wali kelas. Menurut Asruf DKK, tujuan penilaian kelas adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. Yang ketiga, memberikan informasi yang memungkinkan dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, memberikan dorongan untuk memotivasi siswa. Yang kelima, memberikan informasi semua aspek kemajuan siswa. Yang keenam, memberikan bimbingan yang tepat. Manfaat dan fungsi penilaian kelas. Manfaat penilaian kelas antara lain
untuk memberikan umpan balik bagi siswa agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi sehingga termotivasi untuk meningkatkan dan memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang ketiga, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, untuk memasukkan bagi guna merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Fungsi penilaian kelas. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua, membantu peserta didik mendapatkan kepuasan atas apa yang dikerjakannya. Yang ketiga, membantu guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media pengajar yang digunakan telah memadai atau belum. Yang keempat, membantu guru dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan administrasi. Sasaran penggunaan model penilaian kelas. Model penilaian kelas diperuntukkan bagi pihak-pihak para pendidik di satuan pendidikan untuk menyusun program penilaian kelas, pengawas dan kepala satuan pendidik untuk merancang program survei pendidik di satuan pendidikan, para penentu kebijakan di daerah untuk membentuk kebijakan dalam penilaian kelas yang sesuai untuk satuan pendidikan. Kesimpulannya, penilaian kelas adalah suatu bentuk kegiatan pendidik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses belajar tertentu. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Dasar hukum penilaian kelas terdapat pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1. Tujuan utama dari penilaian berbasis kelas yang dilakukan oleh guru adalah untuk memantau kemajuan dan pencapaian belajar siswa sesuai matriks kompetensi belajar yang telah ditetapkan guru atau wali kelas. Manfaat dari penilaian kelas adalah untuk memberikan umpan balik bagi siswa, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan masukan bagi guru, memberi informasi bagi orang tua dan pihak sekolah. Fungsi dari penilaian adalah membantu peserta didik untuk memberi arahan untuk lebih baik, membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensi, membantu guru dalam mempertimbangkan sasaran. Penggunaan model penilaian kelas adalah para pendidik di satuan pendidikan, pengawas dan kepala sekolah satuan pendidik, para penentu kebijakan di daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.